Shalom, tetap semangat karena Tuhan masih bekerja. Video kali ini saya berikan pengantar khusus karena ini adalah video yang pertama kali kami take pada saat rutin Zoom meeting kami setiap hari Kamis. Dan biasanya kami lakukan tanpa direkam. Kali ini kami rekam karena ada satu hal yang istimewa, yaitu kesaksian dari seorang ibu yang menerima mujizat. Mujizat kesembuhan dan mujizat yang luar biasa. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih membuat mujizat. Tetap percaya, tetap semangat, tetap lakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita saksikan tayangan berikut. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa, yang terus menyertai kami semuanya, menyertai jemaat-Mu yang hadir, semuanya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, oleh karena kasih karunia-Mu. Kalau sebentar kami akan membagikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan, bahkan lebih dari itu, Engkau yang terus menolong, memberkati kami, dan Engkau memberi kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mohon maaf sebelumnya, ini karena saya masih utak-atik komputer terus. Tapi nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk kita mulai firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti saya sengaja ada request mau sharing dari dua orang ya, Bu Resi sama Bu Eeng. Tapi saya taruh di belakang supaya kesaksiannya bisa didengarkan semua orang. Malam-malam hari ini adalah bagaimana kita supaya tetap semangat dan pantang menyerah, gitu ya. Jangan gampang menyerah. Haleluya. Tuhan itu mau kita jangan gampang menyerah. Nah, firmannya yang saya ambil dari mana? Firmannya saya ambil dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah firman yang sudah sering dibacakan, sudah sering disampaikan, sudah sering di-sharingkan, tetapi dengan point of view yang berbeda-beda. Memang banyak sekali point of view tentang sharing firman, tentang memberi makan 5.000 orang. Itu saya ambil dari Lukas ya. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Saya bacakan ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi para murid sudah mulai melayani ya, bukan hanya Yesus, tapi para murid yang sudah mulai melayani. Lalu Yesus membawa mereka untuk menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Maksudnya begitu, hanya mereka saja. Jadi Yesus dengan 12 murid. Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus membagikan sharing tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Ingat, ini memerlukan, bukan gimana ya. Maksudnya kata-katanya ini adalah kata-kata yang aktif. Orang-orang yang mau atau memerlukan atau mereka yang mau sembuh. Nah, itu ya. Jadi pada waktu hari ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid itu, muridnya kepadanya dan berkata, suruh orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Itulah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Berarti ada berapa? 50 orang, ada 100 kelompok laki-laki ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti ada jumlahnya ini. Murid-muridnya
melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan hiu itu, ia menengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saya menyoroti yang di depan. Kalau kalau khotbah saya sebelumnya, saya menyoroti yang di belakang, bagaimana cara dia membagi roti. Tetapi hari ini saya mau menyoroti atau fokus kita kepada apa yang terjadi di depan. Di depan itu kita ketahui di situ kan mereka pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah ke-12 murid kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Artinya saat itu para murid menghadapi masalah. Para murid sedang menghadapi problem. Problem yang bukan dia ciptakan. Problem yang bukan Tuhan Yesus ciptakan. Problem yang bukan murid-murid ciptakan. Tetapi problem itu terjadi karena orang-orang ini mengikuti Yesus. Jadi kadang-kadang kita kalau kita fokus, kita coba balik ke diri kita. Kadang-kadang kita tidak melakukan hal yang salah. Kadang-kadang kita tidak melakukan hal yang eh, maksudnya membuat satu masalah. Tetapi masalah datang. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kita ikut Tuhan bukan jaminan tidak ada masalah. Para murid mengikuti Tuhan Yesus tidak jaminan bahwa itu tidak ada masalah. Pada satu titik, padahal mereka nggak ngapa-ngapain nih. Mereka lagi jalan, Tuhan Yesus itu mau menyendiri berberapa ya, nggak tahu itu muridnya 12. Saya nggak tahu apakah perempuan-perempuan itu ikut, jadi Maria Magdalena, Maria ibunya atau segala macam, apakah ikut juga. Kalaupun ikut berarti ada sekitar 20 orang lah mereka sedang berjalan. Nggak ngapa-ngapain, nggak salah. Mereka nggak menimbulkan masalah dan mereka tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan problem. Tetapi pada saat itu terjadi masalah karena sudah sampai terlalu malam. Yesus terlalu asik bicara, terlalu banyak ngomong, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Mungkin kalau khotbah gereja kan 1 jam, setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ini ngomongnya mungkin lebih dari itu, dari siang, sore sampai malam. Semua tidak ada yang bergerak. Semua terpesona melihat Yesus. Karena apa? Bukan hanya khotbahnya, bukan hanya pemahamannya, bukan hanya pemahaman baru, bahkan mujizat-mujizat pun dia lakukan. Itu yang terjadi. Dikatakan di situ apa? Mereka juga disembuhkan karena di situ dikatakan tadi yang di ayat 11 tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Jadi pada saat dia ngomong ada orang datang, Tuhan tolong atau Yesus, mungkin belum manggil Tuhan ya, tapi manggilnya Yesus gitu ya. Tolong saya sakit ini sembuhkan. Ngomong lagi, sembuhkan lagi. Jadi mujizat terus berjalan, dia ngomong terus berjalan sehingga orang itu terpesona. Salahkah itu? Enggak. Tapi itu menimbulkan masalah. Nah, maksud saya adalah apalagi kalau kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, umpamanya kita kesalahan bertindak, kita kesalahan mengambil tindakan, kita kesalahan mengambil keputusan, kemudian kita mengalami masalah, itu hal yang biasa, ya kan? Atau kita dikerjain oleh orang, itu juga menimbulkan masalah. Jadi masalah itu kan selalu yang saya sebut selalu kalau nggak dikerjain orang, kita salah melakukan, atau memang masalah itu harus terjadi. Problem harus terjadi. Kenapa harus demikian? Dan kemudian para murid itu ngomong sama Tuhan Yesus, suruh mereka pulang. Gak ada urusan kita. Tuhan tidak mau. Kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan masalah. Itu yang Tuhan mau. Makanya judulnya, jangan menyerah. Apapun masalah kita, mungkin kita merasa nggak sanggup. Para murid bingung.
Ini ada 5.000 orang laki-laki. Kalau mereka suami istri sudah 10.000. Kalau kemudian ada anak-anaknya minimal 15.000. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua berarti 20.000. Belum makan semua. Mau diapain? Nah, itu dia masalahnya ya. Walaupun masalahnya sepele tapi mumet itu saudara-saudara ya, itu mumet semua. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tuhan mau, ternyata Tuhan mau kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapin. Coba nggak bisa ya, saya nggak mampu. Iya, para murid juga nggak mampu. Oleh sebab itu, Tuhan juga paham banyak masalah yang kita tidak mampu menyelesaikannya, tapi itu terjadi di hadapan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi hal demikian? Ini ada kuncinya, ya, kunci yang harus kita pegang supaya kita paham. Oh, begitu caranya. Tuhan bilang apa? Di situ dikatakan kamu harus di ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 sebutan seperti itu. Suruhlah mereka duduk. Tapi lihat ini. Tuhan minta yang 5 roti 2 ikan diserahkan kepada dia. Problem dan kemampuan kita, batas kemampuan kita, apapun batas kemampuan kita, di mana letak batas kemampuan kita, sadari itu, bahwa kita memang terbatas. Tapi kita mesti ingat, Tuhan itu tidak terbatas. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga masalah yang sedang kita hadapin, baiklah kita terima itu dan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan minta, berikan kepadaku roti dan ikan itu. Kemudian dia menyuruh orang-orang untuk duduk berkelompok. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, berikan masalah kita kepada Tuhan. Jangan pernah diambil lagi. Yang masalah adalah kita mengambil lagi. Mengambil lagi, kemudian kita pikirin lagi, padahal Tuhan sudah ngomong, berikan kepada aku. Karena pada saat kalau kita memberikan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tapi masalahnya kan kita selalu nanya, kapan? Itu yang repot. Kalau ngomong cuman jalan keluar, itu gampang. Tapi kapan? Itu yang repot. Memang Tuhan selalu memberi semua jawaban itu tepat pada waktunya. Jadi ya, bagaimana? Percaya di situ iman kita ditantang Tuhan. Di situ iman kita diminta oleh Tuhan untuk naik. Dia mau kita naikkan level iman kita. Karena pada saat level iman kita naik, maka kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang ada. Sampai bagaimana? Sampai jawaban itu keluar. Jadi mari kita naikkan pujian, penyembahan, sampai jalan keluar itu ada. Dan percayalah, pasti ada jalan keluar. Lazarus yang mati aja bisa dibangkitkan sama Tuhan, apalagi cuma soal makanan. Jadi apapun masalahnya, Bapak Ibu, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi itu langkah pertama. Langkah pertama memang serahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Baik itu yang ada dan kemudian itu persoalannya. Setelahnya apa? Setelahnya ikuti rencana Dia, ikuti perintah Dia, supaya kita bisa maju, kita bisa terus bergerak bersama dengan Dia. Kita baca lagi. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Artinya inilah mulai jalan keluar. Jadi nanti itu pada saat kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mulai juga memberikan instruksi. Walaupun instruksinya bagi kita, bagi para murid saat itu mungkin nggak jelas. Yesus maksudnya apa? Tuh orang disuruh berkelompok 50-50, tapi rotinya cuma 5 roti dan 2 ikan. Terus mau bagaimana? Nah, kan bukan belum belum pada penyelesaiannya. Setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada mereka.
dua orang laki-laki itu semua makan, itu terjadinya di mana mujizatnya? Itu sebuah pertanyaan. Tetapi sebetulnya itu nggak penting. Itu adalah pertanyaan selingan yang nggak penting. Tetapi yang perlu kita pahami adalah apa? Apapun masalah yang sedang kita hadapin. Masalah itu yang selalu saya bilang ada tiga, ya kan? Masalah itu cuman keuangan, finansial, relationship itu baik hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan menantu dengan mertua, ke teman, teman juga masalah. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Nah, relationship ini yang juga sering masalah, atasan bawahan itu juga masalah. Itu yang perlu kita kita perhatikan semua dalam pekerjaan. Seringkali itu sangat mengganggu. Tetangga seringkali juga mengganggu. Kalau umpamanya kita kerja, kemudian tetangga ada yang searah, kemudian ada yang ikut, ayo aku ikut ya, boleh nggak aku ikut? Boleh, selalu begitu kan orang-orang Indonesia pasti begitu ya, orang Timur. Boleh nggak aku ikut? Boleh. Kalau laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan masih nggak terlalu masalah, walaupun juga timbul masalah. Kalau laki dan perempuan bagaimana? Nah, itu akan jadi masalah berat kalau laki-laki dan perempuan setiap hari berangkat ke kantor bersama-sama. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tinggal di Tangerang, di Serpong, saya tinggal di Serpong, kemudian kantornya di Sudirman. Itu berapa jam? Itu adalah sekitar eh, satu jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah kita duduk berdua, laki dan perempuan dewasa, ini suami orang, satunya istri orang, berdua dari pagi, pulangnya bareng lagi, berarti sehari 3 jam. Betul ya, 3 jam ya. 3 jam selama seminggu. Selama seminggu, pertanyaannya adalah, kita bicara dengan istri atau suami kita berapa jam? Paling 10-15 menit sudah selesai. Mau pulang kantor, waktu sampai rumah, istri mau ngomong, mau apa, suaminya capek atau bagaimana, ngomong paling 15 menit, 10 menit, 15 menit. Total-total paling kalau ada masalah 30 menit. Bandingkan dengan yang 3 jam sehari. Kualitasnya jauh mana? Jauh berbeda. Kemudian suatu ketika, satu titik, setahun kemudian, kita lagi ngomong, saya mau seorang suami gitu ya ngomong sama istrinya, kok kamu jadi gak nyambung ya, kok ya dengan yang itu lebih nyambung ya. Ya iya, orang di sana 3 jam sehari, yang di sini 30 menit sehari, bagaimana bisa nyambung? Ya nggak nyambung. Nah, itulah bahayanya sebuah relationship. Jadi hati-hati. Nah, itu masalah-masalah yang timbul dari awalnya bukan salah, bukan masalah. Tetapi pada saat sudah jadi masalah, nah itulah makanya penyelesaian jadi rumit, jadi ruwet. Nah, malam hari ini mari kita kalau punya menghadapi masalah, baik itu masalah yang kita kerjakan karena kesalahan kita, karena dikerjain orang lain, atau karena memang harus terjadi masalah seperti itu. Para murid tadi itu kan harus terjadi masalah seperti itu. Sehingga terjadi mereka di kekurangan makanan. Tetapi penyelesaiannya adalah apapun yang ada pada kita, baik itu persoalan maupun jawabannya, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan, aku mampunya segini, aku adanya segini. Yang lainnya bagaimana? Ya udah serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi jawaban, Tuhan yang memberi penyelesaian. Pada saat Tuhan memberikan penyelesaian, kita harus melakukannya. Nggak bisa kita menunggu menunggu penyelesaiannya jadi. Seperti yang sering saya khotbahkan, saya selalu cerita itu mengenai Musa. Saya senang cerita mengenai Musa. Musa itu disuruh ngangkat tongkatnya di laut, di hadapan laut, di seberang laut untuk membelah lautnya. Apakah Musa menunggu lautnya terbelah baru dia angkat tongkatnya? Ataukah dia angkat tongkatnya baru laut terbelah? Yang belah jelas Tuhan, pasti Musa nggak bisa. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu ambil ember besok ya, ambil ember, jangan sekarang, kalau sekarang nanti repot basah semua. Besok ambil ember gitu ya, belahlah air itu. Pasti nggak ada yang bisa. Musa juga nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Tapi pada saat dia disuruh ngangkat tongkat, Musa taat. Angkat tongkatnya, baru lautnya dibelah. Seolah-olah Musa yang membelah laut. Padahal yang membelah laut siapa? Tuhan Yesus. Seperti Hmm. itu. Itu yang harus kita percaya, bahwa Tuhan itu selalu begitu. Dia selalu berbicara kepada kita. Seperti pada saat Yosua
tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu bukan seperti tembok rumah kita yang tebalnya cuma satu bata. Dia tebalnya itu 5 meter dan 7 meter, ada dua tembok di membatasi antara Yeriko dengan luar itu dua tembok. Tembok satu sekitar 5 meter, tembok yang kedua 7 meter. Tebalnya, bukan lebarnya, tapi tebalnya. Bayangkan bagaimana bisa menjatuhkan itu. Yosua cuma diminta Tuhan kamu kelilingin. Kelihatannya nggak masuk akal kelilingin. Tapi terjadi. Akhirnya tembok itu rubuh. Nah, seperti itu. Jadi maksud Tuhan adalah mari kita sama-sama ikut Tuhan ini, berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita berserah dan seturut jalannya Tuhan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, pasti bisa kita selesaikan. Amin. Jangan menyerah, asal jangan menyerah dan tetap semangat. Demikian firman Tuhan, saya nggak panjang-panjang karena ada dua kesaksian. Jadi habis ini saya doa penutup, kemudian saya persilakan nanti dari Bu Eng dulu ya habis itu ya. Dan setelah kesaksian nanti saya akan doakan satu persatu. Seperti biasa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Engkau terus menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengampuni kami, Engkau juga mengampuni kekerdilan kami Tuhan, Engkau juga ampuni ketakutan kami Tuhan, Engkau ampuni kecemasan kami Tuhan, Engkau ampuni ketakutan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kami belajar untuk tidak menyerah, untuk tetap semangat apapun masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau Allah yang Maha Kuasa itu Tuhan. Yang selalu menolong, selalu memberkati. Walaupun ada masalah di hadapan kami, tetapi pada saat kami berjalan bersamamu, maka Engkau akan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Minggu kemarin saya tidak bisa ikut Zoom karena seperti yang beberapa bulan ketika pertama saya ikut pun saya selalu didoakan sama Pak Yosua karena saya tuh sakit gitu ya. Sakitnya seperti yang Pak Yosua tadi siang bilang, dikiranya sakitnya biasa. Ternyata sakitnya itu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya tuh mengalami sakit tumor di usus. Saya udah berobat tuh kemana-mana, tapi tidak terdeteksi. Baru beberapa bulan baru terdeteksi, dan setelah terdeteksi, semua itu dokter bilangnya saya harus kolostomi. Nah, kalau kolostomi itu artinya usus saya itu harus dipotong. Pembuangannya harus dipindahkan ke pinggir. Waktu itu, ya jujur aja, secara manusia, secara daging kita pasti tidak mau terima ya. Siapa sih yang mau seperti itu gitu. Akhirnya saya selalu minta dukungan doa dari Pak Yosua, dan dari doa-doa Pak Yosua itu selalu meneguhkan saya. Tuhan selalu bilang, aku akan memulihkan, aku akan menyembuhkan. Dari situ saya percaya ketika Tuhan mengutus hambanya untuk mengatakan hal itu bukan sembarangan perkataan. Itu benar-benar dari Tuhan. Saya percaya gitu ya. Walaupun dari 4 dokter, 3 dokter mengatakan ibu nggak bisa, ibu tuh harus kolostomi. Saya bilang, dok saya nggak mau kolostomi, saya pengen tuh biasa aja. Nggak bisa bu katanya. Saya udah di CT scan, sudah di kolonoskopi. Itu waktu di kolonoskopi dokter sampai bilang ke cici saya, aduh bu, saya ngelihat ibu Tan, saya tuh kasihan sekali katanya ya. Itu lubang untuk pembuangan udah tidak bisa terbuka. Ketika ditiup, itu tertutup. Jadi jalan satu-satunya yang ada lagi. Nanti sama saya katanya kolonoskopi gitu ya. Cici saya ngebilangin dok kalau bisa jangan. Nggak bisa bu, biarin katanya.
Ibu serahin saja ke saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, karena 3 dokter sudah bilang seperti itu. Tetapi saya selalu mengimani dari setiap doa-doa yang disampaikan Pak Yosua. Secara daging, saya nggak mau terima. Ketika sakit itu datang, saya bisa nangis, bisa gimana. Tapi di saat saya nangis, saya cuma bilang begini, Tuhan bilang sama hambanya bahwa saya itu mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan, saya mau dipakai sama Tuhan, tapi saya nggak mau kolonoskopi. Kalau Tuhan memberikan mujizat, tidak pernah setengah-setengah. Tuhan memberikan mujizat 100%. Bagaimana mungkin saya akan menyaksikan kalau Tuhan itu sudah sembuhkan saya. Tetapi di belakang itunya, saya akan bilang, puji Tuhan ya Bapak Ibu, sekarang saya sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih. Sekarang saya sehat lagi, saya bisa aktivitas. Tetapi, nah, di dalam firman Tuhan kan tidak ada yang namanya tetapi ya Bapak Ibu ya. Selalu pasti. Saya bilang, saya nggak mau dalam nanti bersaksi, saya bilang, tetapi Tuhan kasih pembuangan yang baru kolonoskopi. Saya tidak mau Tuhan. Saya mau ketika Tuhan menciptakan saya sempurna, dan ketika Tuhan kasih kesembuhan ke saya pengen sempurna. Itu yang selalu saya katakan. Kadang-kadang dalam hati saya, Tuhan marah nggak ya gitu ya. Saya pikirnya dengan saya ngomong begini, aduh Tuhan marah nggak ya. Tapi saya pikir, enggak Tuhan, saya tetap pegang pada prinsip saya mau Tuhan. Tetapi saya nggak mau kolonoskopi. Nah, Pak Yosua juga kan selalu bilangin, Boeng, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Saya terima, saya tampung. Tapi kalau lagi sakit, boro-boro ingat ke situ, saya nangis, saya terus bukan ngomel ya. Jadi saya terus kayak bicara sama Tuhan, walaupun saya tahu gitu, saya ngomong ke Tuhan tuh tidak seperti orang-orang lain yang kalau mau berdoa duduk gitu ya atau bersujud, enggak. Saya sambil tiduran. Saya enggak ngomong kayak begini, enggak. Saya dalam hati aja. Tuhan, pokoknya mah saya percaya kalau Tuhan betul-betul kasih mujizat, itu betul-betul 100% gitu kan. Enggak ada yang namanya Tuhan kasih mujizat di dalam firman Tuhan juga. Sekarang orang yang pendarahan 12 tahun, Tuhan enggak kasih mujizatnya setengah. Tuhan full. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit buta. Tuhan juga tidak memberikannya hanya sebelah mata, tapi Tuhan dua-duanya. Jadi saya percaya, kata saya pasti akan disembuhkan dengan sempurna. Akhirnya cici saya juga doa, terus cici saya bilang begini, biarin Eng, kamu jangan pikirin dokter mau bilang apa juga, saya dapatnya dari Tuhan. Ketika dokter itu mau operasi kamu tuh nggak jadi, katanya nggak jadi, itu ususnya dipotong. Bahkan dokternya ngebilangin kok nggak ada apa-apa. Dan memang betul Bapak Ibu sekalian ya, sebelum operasi pun dokter yang operasi saya itu ngebilangin dari CT scan itu usus saya tuh bersih, tidak ada apa-apa. Cuman ada benjolan tapi di luar usus yang menekan ke usus. Kata dia, Ibu sekarang kolonoskopi aja, setelah kolonoskopi nanti sama saya dioperasi gitu ya. Cuma saya tanya, dok saya harus kolonoskopi, itu apa? Kolonoskopi? Iya, kalau kolonoskopi itu harus, kata dokternya gitu ya. Ya sudah saya ikutin aja. Dari dokter yang endoskopi juga sama seperti itu. Harus kolonoskopi. Tapi dari ketika dokter itu tidak ada satupun dokter yang saya aminkan untuk kolonoskopi. Saya cuma bilangnya, saya percaya sama Tuhan. Saya percaya. Tidak mungkin kalau dulu Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama akan tolong saya.
Itu mujizat yang saya dapatkan dari Tuhan. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian ya. 3 dokter yang mengatakan kolonoskopi, tetapi 3-tiganya digagalkan oleh kuasa Tuhan. Karena kita harus percaya, apapun yang kita alami, seperti yang Pak Yosua tadi bilang ya, kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. Kita nggak tahu apakah kita salah atau enggak. Kita serahkan semuanya ke Tuhan gitu. Nah, jadi saya saat sekarang ini bisa bicara di sini, bisa ikut Zoom lagi juga. Sakit saya tidak jadi kolonoskopi. Saya betul-betul dapat mujizat yang luar biasa yang dari Tuhan. Mujizat yang tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Gitu ya. Asal kita beriman dan percaya sama Tuhan, kita taat. Intinya itu taat. Seperti Pak Yosua tadi bilang juga kan, kita taat. Dan di saat kita taat, itu benar-benar terjadi. Gitu Amin. ya. Jadi itu Bapak Ibu, kesaksian saya sakit hampir 9 bulan, vonisnya seperti itu. Ternyata vonis itu tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya. Saya sehat walafiat sampai saat sekarang ini. Cuman masih ada satu kendala dan masalah sekarang, yaitu karena ada tumbuhnya daging jadi di selangkangan saya di sebelah kanan. Dan itu juga dokter bilang, saya tanya ke dokter apakah udah diangkat, dokter bilang itu nggak bisa diangkat karena itu sudah kena nadi. Jadi kedorong ke nadi, dokter nggak bisa angkat. Akhirnya ada peradangan dan nanti kalau biopsi sudah keluar, itu akan diselesaikan dengan obat. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas dukungan doa dari Pak Yosua, dari Bapak Ibu sekalian yang begitu mendukung ya. Dari saya pertama kali ikut Zoom ini sampai saat sekarang ini, kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja untuk hidup saya, untuk kesembuhan saya terutama. Dan saya percaya jika di Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mengalami seperti saya, kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut, nggak usah malu untuk bercerita atau minta dukungan doa. Lakukan saja, karena dari situ kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan benar-benar mendapatkan mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Mungkin sekian saja kesaksian dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Itu. Saya juga lihat foto-fotonya, foto tumornya. Jadi tumornya itu bukan sebesar yang semula, tapi kecil sudahan. Ya, Kecil. Itu kalau Tuhan kasih mujizat luar biasa. Umumnya tumor itu kan makin lama makin besar. ini makin kecil. Ini makin kecil. Awalnya tuh tumornya Pak 11,5. Hmm. Setelah di USG itu naik jadi 13,5. Di operasi Itu tinggal udah, berapa? Kecil banget tuh saya lihat. iya, saya juga nggak nyangka itu ngelihat segitu. Luar Itu biasa. mujizat yang dahsyat yang Itu Tuhan ada kasih. beberapa harapan ya nitipin itu ya berkat untuk Cieng. Jadi selama Luar Cieng biasa itu mah. memang saya Tuhan itu dicukupkan semua bahkan berlebih Pak. Amin, amin, amin. Iya. Ya udah, itu dahsyat bahwa mujizatnya masih bekerja. Ya, Amin, betul. ini CM baru hari ini bisa ngomong sampai 20 menit saya lihat. Biasanya cuma ngomong 2 menit, 3 menit hilang, udah tidur lagi. Ini Iya. sampai 20 menit lebih. Luar biasa ya. Tadi aja sebelum mau ikut Zoom, Pak, ini sakit lagi yang kaki kiri. Makanya tadi saya tutup kamera dulu. Saya bilang enggak, saya selalu bilangnya bukan rancangan iblis yang terjadi sama saya, tetapi rancangan Tuhan yang terjadi sama saya. Ini Amin. sekarang enggak sakit, Pak. Puji Tuhan, dahsyat. Berarti dengan sukacita, semangat, ngucap syukur, sakitnya berkurang dan hilang. Amin, amin, iya. Ya, yuk terima kasih Hana yang sudah nemenin, terus Bu Eeng yang ngalamin mujizat.